Bab ke-47. Hari Minggu yang cerah. Erwin hanya berbaring lelah di kamarnya. Hari ini ngebosenin juga. Apa tak ada keributan? Ia mengambil gawainya dan memperhatikan daftar kontak. Ia menggulir sampai melihat nomor Rick. Bagaimana dengan mereka? Apa terjadi perang waktu itu? Erwin menghela napas dalam. Kenapa pasangan ini menghubungiku cuma kalau perlu saja? Gerutunya. Ia mengulir lagi. Nomor kontaknya sangat terbatas, hanya ada 8 atau 10 orang. Astaga, apa aku ini nggak punya teman? Erwin Jeti menggerutu lagi. Ia lalu bangun karena berbaring terus ternyata capek juga. Ia memang termasuk kaum rebahan yang lebih banyak menghabiskan waktunya di depan layar dan pembaringan. Erwin berjalan ke ruangan favoritnya. Ruangan yang menjadi tempat ia menyalurkan hobinya. Baiklah, kita lihat apa yang dia lakukan. Gumam pria berambut gondrong itu sambil merenggangkan ototnya. Lalu jari jemarinya mulai bekerja. Ia terus menelusuri hanya dengan bermodal nomor handphone saja. Ia bisa melacak seseorang. Ia juga mencocokkan satu foto gadis berambut sebahu dengan ribuan gambar orang bergerak. Mau kemana? Dia? Gumamnya saat menemukan gadis yang dia cari dari tadi sedang berhenti di sebuah persimpangan. Yap, gadis itu Anita. Oke, kunci dulu. Aku mau mandi. Setelah ia mengunci objek yang dia telusuri, Erwin beranjak dari ruang favoritnya. Selama ia mengunci objek, kemanapun pergi, akan terus menjadi fokus di layar perangkatnya. Erwin berjalan sambil melepas kaos tanpa lengannya yang kebesaran. Lalu masuk ke dalam kamar mandi. Pria yang cukup punya otot itu mengguyur seluruh tubuh di bawah shower. Memberi sabun hingga tubuhnya berbusa. Ia juga menjaga rambut gondrongnya agar tetap indah terawat. Dengan shampoo dan conditioner. 1 jam lamanya ia mandi. Akhirnya, Erwin kelar juga. Dengan hanya berbalut handuk di pinggangnya, Erwin kembali ke ruang favoritnya. Melihat lagi sampai di mana objek miliknya. Mal. Ngapain dia di mal sendirian? Gak ada kerjaan mal. Kekehnya sambil mengeringkan tubuh dengan handuk. Sepertinya, kamu juga gak punya teman ya? Erwin tertawa merasa senasib. Ia jadi tergoda meretas nomor Anita. Ia mulai beraksi. Wah, kontaknya banyak. Serunya terkesima. Tapi gak ada yang ngechat. Hahaha. Sambungnya setelah melihat room chat milik Anita. Ya sudahlah, karena kita sama. Aku temani. Sepertinya, kamu kasihan juga. Erwin memakai kaos putih, jaket dan celana santai. Lalu berjalan keluar dari kamar setelah menyambar kunci mobilnya. Tujuannya, ia di pusat perbelanjaan. Setelah sampai di pusat perbelanjaan, ia melihat lagi hitnya yang menampilkan satu titik yang berkedip dan semakin dekat dengan gambar objek wanita berambut sebahu. Siapa itu? Gumamnya saat melihat seorang pria yang seperti mengejar dan menahan lengan Anita. Erwin memfoto, lalu jarinya mulai beraksi mencari. Panji Antasena. Erwin membaca data yang muncul di gawainya. Ia melihat sekilas semua data itu sambil memperhatikan objeknya di depan sana. Lalu tiba-tiba, objeknya itu melihat ke arahnya. Erwin tersenyum dan melambaikan tangan. Tapi, tak lama, Anita menunjuk padanya. Hei, ngapain dia menunjuk kemari? Itu pacarku. Anita melipat tangan di dada, setelah Panji melihat ke arah yang Anita tunjuk. Tak lupa dengan senyuman di wajahnya yang sangat percaya diri. Iya, apa kamu tidak lihat dia tadi melambai kemari? Sudah ya, aku takut dia cemburu, jadi aku harus ke sana. Kata Anita mencoba kabur dengan alasan. Oh, tolong jangan sentuh-sentuh aku. Ya. Sambungnya sambil mengibaskan rambut sebahunya. Anita berbalik dan langsung terlonjak kaget karena tiba-tiba Erwin sudah ada di hadapan. Hantu!
Refleksnya memekik kaget. Ia cepat-cepat menutup mulutnya karena takut ketahuan oleh Panji. Sedangkan Erwin nyinyir lebar. Anita tarik saja Erwin menjauh. Kamu ini penguntit ya? Tuduh Anita dengan mata mendelik setelah mereka cukup jauh. Tak lupa dengan tangan yang berkacak pinggang. Kenapa asal main tuduh saja? Kamu pikir aku gak ada kerjaan? Terus ngapain kamu tiba-tiba muncul di belakangku? Tanya Anita berdebar juga. Takut pria gondrong ini mendengar percakapan dirinya dengan Panji dan mengaku-ngaku pacar. Kamu juga ngapain tunjuk-tunjuk aku? Serga Erwin tak mau kalah. Itu. Anita jadi salah tingkah juga dan berpikir mencari alasan. Aku tidak menunjukkanmu. Aku menunjuk ke gerai baju di belakangmu. Dia tadi tanya di mana gerai baju. Aha, gerai itu tepat di belakangmu. Jadi kamu yang kegeiran. Oh, ya. Tanya Erwin ragu dengan mata menyipit. Kau pikir aku bohong? Erwin masih menatap dengan mata curiga. Dan itu membuat Anita salah tingkah takut ketahuan. Tiba-tiba suara handphone Anita memecah kesunyian keduanya. Wanita berambut sebahu itu merogoh tas lempangnya dan melihat siapa yang memanggil. Mas Aryo. Bisiknya, lalu mendesis. Hai Shi. Ngapain sih telepon video call segala? Ia melirik Erwin dan sedikit menjauh. Baru ia menerima telepon. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sahut suara dari sana. Kamu di mana? Kelihatannya di mana ini? Tanya Anita membalik. Kamu di mall ya? Iya. Sama siapa? Anita menghela napas. Kan udah Nita bilang tadi sama teman. Coba lihat mana temanmu. Anita jadi agak jengkel pada kakaknya ini. Dia lagi ke toilet. Jangan bohongi, Mas. Hah? Maksudnya? Bawa laki-laki itu kemari. Hah? Laki-laki yang mana lagi? Tadi kamu ketemu Panji, kan? Kata Mas Aryo. Apa? Anita kaget juga. Dasar tukang ngadu. Batin Anita jengkel. Dia sakit hati kamu punya pacar tapi gak bilang-bilang. Mata Anita melebar tak percaya. Astagfirullah, laki-laki itu kok lemas banget. Mana playing victim lagi? Gerutu Anita dalam hati. Nanti pulang, bawa dia kemari. Mas mau lihat laki-laki seperti apa yang jadi pacarmu. Dia baik apa enggak? Kata Mas Aryo tegas. Assalamualaikum. Lalu menutup panggilan. Ya Allah, minggu ini nggak kemana. Mas, di rumah aja lah. Capek nih. Ya, libur-libur malah di rumah aja. Pengennya tuh jalan kemana gitu. Panas adeh. Keluh Rik Baring sambil memeluk perut istrinya. Kalau panas ya jangan peluk-peluk lah. Omel Zizi menyingkirkan tangan Erik. Kalau di kamar gak panas, di luar yang panas. Kelit Erik nyengir. Ia mengambil remote AC dan mengubah suhu agar lebih dingin. Aduh, dingin banget. Enaknya pelukan kalau gini. Kamu gak dingin. Melihat tingkah suaminya ini, Zizi tahu apa yang Erik mau. Harusnya matikan AC biar lepas baju. Hehe, iya juga ya. Zizi memutar mata malas. Mas, Zizi gak mau main di kamar. Lah terus di mana? Keluar kek. Di mana gitu? Erik seketika bangun dan duduk dengan wajah terkejut. Kamu mau main di luar? Di alam terbuka? Jangan sayang. Kamu kan tahu kita ini sial dalam hal kayak gini. Dulu aja pernah kena grebek. Zizi tercenung mendengar ucapan suaminya, lalu tertawa. Iya juga ya. Sampai 2 kali. Hahaha.
Zizi terpingkal, tapi Rick malah merasa bersalah mengingat penjebakannya di pos ronda. Kok bisa ya? Mas, kita digerebek di pos ronda? Kata Zizi di sela tawanya. Maaf, Zi. Apa sih? Kok malah minta maaf? Zizi malah bersyukur Mas, digerebek dapat Mas Eri. Udah baik, kaya, ganteng lagi. Goda Zizi mentowel dagu suaminya. Kamu nggak tahu aja kalau semua itu adalah rekayasa. Gimana kalau kamu tahu kebenarannya? Batin Erik tersenyum getir. Hui, hui, Fik, kamu kenapa? Bulik Muna mendekati anaknya yang sedang muntah-muntah di kamar mandi. Enggak tahu, Bu. Perutku mual-mual. Kayaknya masuk angin. Oh alah, makanya kamu kalau pulang jangan malam-malam. Omel Bulik Muna. Jeti pulang pagi aja, Bu. Bulik Muna mentoyor kepala anaknya. Apa kata tetangga kalau kamu balik pagi? Bisa Jeti guncingan 1 RT, tahu? Aduh, Bu. Anakmu ini lagi sakit tahu. Ya udah, cepat sini. Biar ibu kerokin. Seru Bulik Muna. Vika menurut saja. Ia berjalan ke kamar dan rasanya ia udah mual lagi. Lekas ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Hui, Fik, gimana sih? Mual, Bu. Keluh Vika dengan suara tertahan dan tersiksa. Udah minum obat belum kamu? Udah, Bu. Minum tolak bala. Tadi. Udah belum muntahnya? Sini ibu kerokin. Setelahnya, Bulik Muna mengeroki Vika. Aduh, Bu. Mual. Kepala juga pusing dikit. Iya. Masuk angin ini. Habis ini langsung tidur. Jangan kemana-mana. Iya, Bu. Setelah selesai mengeroki Vika, Bulik Muna keluar dari kamar. Ia biarkan anaknya tidur dengan tenang di kamar sementara dia berjalan ke depan untuk mengambil baju yang dia jemur. Tepat saat itu, mobil Mercy Erik dan Zizi terlihat muncul di halaman rumah Pak Agung. Ah, itu dia. Target sudah tiba. Ujarnya dengan penuh semangat. Bentar, aku ambil listnya dulu. Apa yang mau aku minta? Dengan antusias, Bulik Muna masuk lagi ke dalam. Asal melempar baju-bajunya ke sofa dan mengambil daftar yang sudah ia catat untuk diminta ke Rik. Rik! Seru Bulik Muna berjalan cepat ke halaman rumah Pak Agung. Saat itu, Rik dan Zizi baru saja keluar dari mobil. Ada apa, Bulik? Tanya Rik tetap ramah. Mau se-absurd apa Bulik Muna ini? Rik, kamu kok nggak kasih apa-apa buat Bulik? Hah? Anita kamu kasih motor dan barang bermerek? Mas Agung kamu kasih sertifikat rumah, kan? Kenapa kamu nggak kasih Bulik apa-apa? Protes Bulik Muna makin asal. Hah? Saya ngasih bapak rumah? Kapan? Bulik? Kok saya nggak tahu? Tanya Rik yang membuat Zizi menahan tawa dengan membungkam mulut. Zizi tahu Bulik Muna hanya asal saja, karena ia juga tahu Pak Agung bukan orang yang suka mengumbar-ngumbar apapun. Bahkan Zizi sendiri saja nggak tahu apa yang Rik beri ke bapaknya. Gak usah ngelak kamu. Bulik tahu. Kok? Wah, hebat ya Bulik. Zizi yang anaknya aja nggak tahu loh. Sela Zizi. Bulik adiknya, jelas tahu. Bulik kedudukannya lebih tinggi dari kamu. Sambar Bulik Muna. Zizi menggelengkan kepalanya. Ada apa Bulik? Erik mengalihkan. Daripada ribut hal yang tak berfaedah. Kamu kenapa nggak mau kasih Bulik apa-apa? Harusnya tuh, kamu kasih Bulik sesuatu. Bulik juga dulu ikut merawat Zizi loh. Jawab Bulik Muna. Bulik mau minta juga. Bukan minta. Harusnya, kamu yang kasih. Rik. Gimana sih? Iya.
Maaf Bulik, nanti saya kasih. Ucap Rick. Bulik Muna berdeham merasa keinginannya akan tercapai. Ini, katanya sambil mengulurkan daftar yang dia mau minta ke Rick. Apa ini, Bulik? Daftar belanja Bulik? Tanya Rick melihat list yang ia terima. Biar kamu gak mikir mau kasih apa, sengaja Bulik mudahkan kasih list. Zizi ikut melihat daftar yang Rick pegang. What? Pekik Zizi dengan mata melebar sempurna. Bulik ini minta apa, mau ngerampok? Apa sih, Zi? Kamu kok gitu kali? Suamimu kamu kan kaya. Masa segitu aja kamu bilang ngerampok? Sambar Bulik Muna dengan wajah memerah karena marah dan malu. Tapi Bulik gak kira-kira loh. Ini apa? Mobil, motor, tas branded, sepatu branded, kulkas, TV. Zizi membaca keras daftar yang Bulik Muna minta. Jangan ginilah, Bulik. Zizi aja nggak segininya. Protes Zizi mengembalikan daftar pada Bulik Muna. Bulik Muna mendelik tak terima. Heh, kamu itu ya? Zi, kamu dari kecil siapa yang merawat kalau bukan Bulik? Katanya sambil menunjuk-nunjuk. Bapak lah, bapak yang merawat. Bulik nggak usah ngaku-ngaku. Zizi masih ingat, dulu dititip ke rumah Bulik. Vika mukul Zizi tapi Zizi yang disalahin. Ada apa sih? Ini ribut-ribut. Tanya Pak Agung keluar dari dalam rumah. Ini Mas, anakmu ini nggak ada sopan-sopannya. Bulik Muna. Tuh Pak, dia mau ngerampok Mas Erik. Ngawur. Elak Bulik Muna mendelik pada Zizi. Pak Agung menoleh ke Bulik Muna dan Zizi bergantian. Bulik tuh bikin daftar minta dibeliin Mas Erik mobil, motor, sama macam-macam. Pak, Bulik cuma kasih referensi biar suamimu nggak salah beli. Kelit Bulik Muna. Referensi sepanjang itu, Bulik? Pak Agung yang tak begitu paham dan sedang mencerna bolak-balik melihat anak dan adiknya. Men, ada apa sih? Kok ribut-ribut? Seru Pak Lik keluar dari rumahnya. Ini Pak Lik, Bulik minta mobil, motor, sama Mas Erik, karena dulu pernah merawat Zizi katanya. Adu Zizi pada suami Bulik Muna itu. Astagfirullah. Men, jangan bikin malu. Kok main minta-minta sama Rik? Dia itu suami keponakanmu. Jangan begitu. Omel Pak Lik mendekat dan menarik tangan Bulik. Ayo pulang. Jangan bikin malu. Kamu kok ngintilin aku? Sih? Anita melirik tak suka pada Erwin yang masih mengikuti sampai parkiran motor di pusat perbelanjaan itu. Katanya suruh ikutkan sama Mas Aryo. Jawab Erwin santai. Anita terkesiap. Kok kamu tahu? Kamu kan VCN tadi. Oh, iya. Kedengarannya ya tadi. Gumam Anita. Ia berpikir sebentar. Sebaiknya, aku manfaatkan saja dia. Batinnya. Ya udah, ayo ikut. Anita mengambil helmnya. Tapi nggak ada helm. Katanya saat ia menyadari hanya ada satu helm di kepalanya. Gampang. Jawab Erwin sambil asal mengambil helm yang ada di motor sebelah Anita. Mata Anita melebar. Kamu ini, jangan asal ngambil, dong. Nanti dicari yang punya. Omelnya. Erwin nyengir lalu mengembalikan lagi. Anita menghela napas lalu diam sebentar berpikir. Sudahlah, gak usah aja. Aku hadapi Mas Aryo sendiri. Jangan. Erwin melihat ke sekeliling. Ia melihat ada penjual helm. Nanti berhenti di sana. Katanya sambil menunjuk. Mata Anita membulat melebar. Kamu mau beli helm? Lah, ambil helm ini gak boleh. Ya udah beli aja. Erwin tersenyum, lalu berkata. Hei,
Buat kalian yang pengen lihat visual kami, ada di IG Auto Rica Entok.